fadluhu wa nisbatun. Yang kelima nisbah. Ya, nisbahnya ilmu ini ke ilmu yang lain itu seperti apa? Ya, dikatakan nisbah ilmu tauhid dibanding ilmu yang lain ialah aslul ulum, ilmu asal, ilmu asas, ilmu yang paling pertama harus kita pelajari. Itu ilmu tauhid, nisbahnya ke ilmu yang lain. Ilmu yang lain entar dulu ya, biar kita belum bisa ya, membedakan antara hukum ini hukum itu. Ilmu tauhid dulu yang pertama harus kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini asal, manba, sumbernya. Kita mau sholat harus tahu dulu bagaimana tauhidnya. Kita mau puasa kita udah tahu syarat rukun. Kita mau haji syarat rukun kita tahu semua. Ya akidahnya itu yang paling penting, tauhidnya. Maka dikatakan nisbahnya ya, daripada ilmu yang lain aslul ulum, asas, dasar ilmu pertama yang harus kita pelajari dibanding ilmu-ilmu yang lain. Ya, maka pantas dikatakan itu dalam satu syair, ayyuhal mubtadi litatluba ilman kullu ilmin abdun li ilmil kalami tatlubu fiqhan kaitu sahiha hukman thumma aghfalta munzilal ahkami. Ayyuhal mubtadi litatluba ilman, wahai orang-orang yang makan buat nyari ilmu, artinya yang tiap hari ngaji, yang tiap hari siap-siap buat nyari ilmu, tahuilah kullu ilmin, semua ilmu tanpa terkecuali abdun ay khadimun, khidmat, pelayan bagi li ilmil kalam, untuk ilmu kalam. Abdun ay khadim, jadi abdun mesti hamba, abdun bisa berarti khadim ya. Saya punya guru namanya Mustafa Abdun Nabi, Syekh Mustafa Abdun Nabi, disalahin Abdullah, nggak ada Abdun Nabi ya. Guru saya faqih, ahli fikih, disyarah tuh namanya, disyarah sama dia, dijelasin Mustafa maksudnya apa. Abdun bukannya hamba di sini, tapi khadim. Ai Mustafa huwa khadimun Nabi. Benar nggak maknanya? Benar. Kalau Abdun Nabi baru salah. Itu dia. Man kathura ilmuhu qalla tiraduhu, dan sebaliknya. Oke, jangan coba-coba ya tirat orang yang banyak ilmunya. Bisa 2 jam dibantah dia diam aja. Abdun ay khadimun likulli abdun li ilmil kalami tatlubu fiqhan, engkau pagi siang sore ngaji fikih, kaitu sahihah hukman, biar hukumnya benar, gimana sholat ini biar benar, wudunya biar benar, thumma aghfalta munzilal ahkami, lalu kenapa engkau melupakan zat yang menurunkan hukum-hukum itu. Jadi hal yang pertama yang harus kita pelajari ialah ilmu tauhid, karena nisbahnya aslul ulum dibanding ilmu-ilmu yang lain. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Yang keberapa nih? Yang keenam, wadi ay peletak, muassis. Siapa yang meletakkan ilmu tauhid? Bukan yang meletakkan tauhid, ilmu tauhid. Kita lagi omongin ilmunya nih, bukan hakikatnya, yaitu tauhidnya. Para ulama mengatakan, ya, ulama kibar mujtahidun, bahwa peletak ilmu tauhid ialah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat 324 Hijriah dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau ngomongin Abul Hasan Al-Asy'ari itu panjang nih urusannya. Itulah peletak dari ilmu tauhid. Syekh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah, dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi pengikutnya disebut dengan Maturidiyah. Lalu ada yang bertanya, kenapa sih pakai ngikutin Imam Asy'ari dan Imam Maturidi? Kenapa enggak langsung ikutin sahabat? Kenapa enggak langsung ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang ngomong gitu? Banyak. Ya, kita bisa jelasin kenapa udah ngaji mabadi asyrahnya. Kita katakan Imam Asy'ari bukan yang membuat tauhid, bukan dia yang nulis tuh, yang nentuin tuh, bukan ia yang menjadikan harus begini, Allah itu wujud, Allah kidam, dari enggak. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mentadwin, apa tadwin? Membukukan, menginventarisir pemahaman-pemahaman para sahabat yang bersambung ke Rasulullah SAW. Dari dulu udah begitu, udah wujud kidam bako, cuman belum dibukuin. Sama Abul Hasan Asy'ari, sini.
pemahamannya dikumpulin, jadilah kitab Maqalatul Islamiyin, jadilah kitab Al-Luma dan seterusnya dari kitab-kitab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi yang mengatakan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai wadi'u ilmi tauhid bukan kita, bukan Asy'ariyah, bukan ulama. Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan seperti itu. Dalam satu kitabnya Al-Imam Tajuddin As-Subki, beliau bernama Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi. Kalau ayahnya namanya Tajuddin, ayahnya namanya Taqiyuddin, anaknya Tajuddin. Yaitu anak namanya Abdul Wahhab bin Ali. Berarti ayahnya siapa? Ali. Nah, Ali itu julukannya Taqiyuddin. Al-Imam Tajuddin yang anak nih, yang anak Tajuddin As-Subki berkata, "I'lam anna ahla sunnati humul asy'ariyatu wal maturidiyah." Jelas gitu. Jadi ulama yang berkata seperti itu. Selain beliau banyak lagi. Ketahuilah bahwa ahlu sunnah wal jamaah ialah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Wa haula'il hanafiyatu wal malikiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilah wa hum ahlul wijdani wal kasyaf. Nih ahlu sunnah, tiga cirinya. Dalam akidah ya mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mengakui 4 mazhab dan mengikutinya. Kalau kita salah satunya yaitu Al-Imam Syafi'i. Dalam ranah akhlak ia belajar tasawuf. Intinya 3 ini. Jadi kalau mau tahu orang ahlu sunnah apa enggak, tanyain 3 ini aja. Gak usah jauh-jauh dah. Gak usah baca kitab apa kitab. Ini dulu 3. Nanti akidahnya Asy'ari atau bukan, Maturidi bukan. Kalau dibilang langsung aja ke Rasulullah, udah gak usah terusin lagi. Udah di situ udah ketahuan udah. Fikihnya ngambil mazhab enggak, langsung aja udah ke Rasulullah, enggak pakai mazhab-mazhaban. Udah sampai situ aja ngobrolnya. Dan kagak usah pakai dicap juga. Wah, bukan, enggak usah. Dari situ kita udah tahu. Yang terakhir ngaji tasawuf enggak? Ihya Ulumuddin tuh banyak salahnya. Udah gak usah pakai diterusin. Gak usah pakai dicap-cap lagi dah. Jadi 3 ini aja. Kalau mau tahu ahlu sunnah wal jamaah, ikutin Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bertauhid, itu mengikuti ajaran mereka, bermadhab dan mempelajari ilmu tasawuf. Alhamdulillah, kampung-kampung kita masih ramai ngaji-ngaji kitab-kitab begitu. Ini yang membuat masih eksis, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita mempelajari seperti ini, dahulu mereka juga memperjuangkan ajaran ahlu sunnah wal jamaah ini. Ini peletaknya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dikatakan itu lanjutannya. Ya'lam ya annal asy'ariyah ilam anna Abul Hasan Al-Asy'ari lam yunshi madhhaban wa lam yubdi ra'yan wa innama huwa muqarrirun li madzahibis salaf munadhilun amma kanat alaihi sahabat. Ini sampai apa nih? Karena ngajarin orang ahlu sunnah dia pada tahu apa yang sedang ia yakini itu akidahnya. Kalau ngomongin ahlu sunnah langsung ke skala besar aja. Khotib Jumat tuh bilangin semuanya. Jadi ketahuan tuh identitas kita ketahuan. Oh, di kampung masih sunni. Ya, di seminar-seminar yang datang ribuan orang. Jadi kita memberitahukan identitas kita secara langsung sekaligus ya, membenarkan pemahaman-pemahaman yang ada. Ya, dikatakan Abul Hasan Asy'ari bukan buat akidah. Lam yubdi ra'yan wa lam yunshi madhhaban. Ya, tidak membuat satu madhab yang baru. Wa innama huwa muqarrir li madzahibis salaf. Muqarrir melegitimasi, menyetujui, menginventarisir pemahaman-pemahaman salaf terdahulu dari tabi'in, sahabat sampai Rasulullah. Munadilun amma kanat alaihi sahabah, membela pemahaman para sahabat. Ya, makanya kita lihat ulama-ulama yang besar yang maka berkontribusi kepada Islam tidaklah mereka kecuali pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat ulama-ulama yang mengikuti 4 madhab ya, semuanya mengikuti ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari ya, itu tidak terhitung jumlahnya, dari ahli kalamnya, ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli tafsirnya, ahli tarikhnya, semua Asy'ariyah. Katakan misalnya di ahli kalam, ulama min ahli kalam minal mutakallimin ya, salah satunya yang sangat populer namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Bagaimana beliau dikatakan nasirus sunnah, ya, penolong sunnahnya Rasulullah SAW. Asy'ari mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia mau buat madhab baru di akidah sah-sah aja, orang ahli kalam, tapi dia masih mau ngikut tuh Abul Hasan Al-Asy'ari.
yang dikatakan dalam satu riwayat pas beliau meninggal, Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani meninggalkan karangan sampai 70.000 lembar. Pas diketemukan setelah beliau wafat ada 70 lembar, itu karangan beliau semua. Ulama 70 lembar. Itu 7 baris, saya susah banget nulis 70 lembar. Dil Qadhi Nasir Sunnah Abu Bakar Al-Baqillani min ahli al-kalam minal mutakallimin. Ada lagi Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal, kalau tadi ahli kalamnya, ini ahli fikihnya yang luar biasa hebatnya Al-Imam Al-Qaffal. Saking hebatnya beliau dikatakan malakun fi suratil insan. Ini orang malaikat nih, tapi berjasad manusia. Saking alimnya, saking hebat dan mulianya Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Ulama, aulia, Masya Allah. Guru saya mengatakan tidaklah kita tahu itu wali kecuali madhabnya Asy'ariyah. Karena pendahulu-pendahulu seperti itu, wali semua. Itu ahli kalam, ahli fikih. Ada lagi Al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Ayahnya guru Imam Ghazali. Kalau guru Imam Ghazali namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Ini ayahnya Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini yang luar biasa keilmuannya. Sampai-sampai diriwayatkan lau jaza ayyab'atsallahu nabiyan ba'dar rasul sallallahu alaihi wasallam ya, lakana illa huwa. Tidaklah Allah kalau pengen nih ngutus rasul selain Rasulullah, kan gak mungkin. Ini aja pengandaian. Seandainya ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad, itu gak ada yang pantas kecuali Abdullah Al-Juwaini. Saking luar biasa ilmu. Orang dulu kalau buat pengandaian luar biasa. Saking mengibaratkan kemuliaan orang ini, saking hebat dan luar biasa ilmunya, dikatakan kalau ada nabi lagi nih setelah Nabi Muhammad, kan gak mungkin. Nabi Muhammad khatamul anbiya, di pengandaian aja, nggak ada yang pantas gantiin kecuali Al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Ulama, aulia, ini biar dengar nama-nama ulama nih, ya, biar kuping kita terdengar ada nama-nama ulama seperti itu. Kita dengarkan yang di TV dulu, ini yang benar-benar ulama kibar, aulia. Bi dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Dengan mendengar nama-nama aulia, ulama, turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nyebut doang tuh. Bagaimana kalau kita ngelihatnya, cium tangan, dan gak ada kenikmatan lagi selain kenikmatan itu. Dirayatkan Al-Imam Abdullah Al-Juwaini tatkala wafat, itu tukang kain kafannya, tatkala mau ngelipet tangan kanannya, pas mau dilipet di kain kafannya, itu bersinar dari jari tangan kanannya hatal ibit itu ketiak. Jadi pas mau dilipat tangannya Syekh Al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, itu keluar sinar di tangan kanannya. Alamatul qabul fi fatwahu wa fi tasnifihi wa fi tadrisihi wa fi qalamihi. Kan kalau ngajar pakai tangan kanan, kalau nulis pakai tangan kanan, kalau mengasih fatwa pakai tangan kanan, kalau mau mengeluarkan satu ilmu pakai tangan kanan untuk sebagai wasilahnya. Itu keluar cahaya. Siapa beliau? Min atsba'i al-Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita bermadzhab Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang kita ikutin tuh wali-wali semuanya. Itu syahadah, langsung persaksian. Tukang yang lipat kain kafan, keluar cahaya dari tangan kanan, dari jari sampai ke tiang. Al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Anaknya begitu juga, Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini atau Abul Ma'ali yang sering kita kenal dengan Imamul Haramain. Ini anaknya nih, yang 20 tahun sakit dia mau berobat. Sakit 20 tahun sampai kurus, suruh berobat dia ogah. Tapi kalau saya ntar sembuh, cara sabarnya gimana? Dia ogah. Jadi dibiarin sakit biar ada cara untuk dia sabar. 20 tahun. Al-Imamul Haramain, ulama, aulia, al-arifu billah. Ya, cukup dengan karyanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu karangan dalam fikih Syafi'i, lebih dari 20 jilid. Dulu masih 600.000, sekarang 5 juta. Dulu 600.000 kita kata masih mahal, ini makin naik bukan makin turun. Dirayatul Madhab, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Beliau katakan hadzal kitab zakhiratu umri. Ini kitab ringkasan umur saya. Jadi umurnya semua dipakai buat ngarang Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Al-Imam ya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Ghazali aja udah begitu, bukannya gurunya. Ya, lihat aja ada gurunya. Jadi
Ada satu pepatah mengatakan, jikalau engkau mau melihat guru yang sukses dalam mendidik, lihat muridnya. Lihat muridnya, jangan jauh-jauh, lihat karangannya, lihat muridnya. Kalau ada muridnya yang menjadi alim mutabahir, ya, al-arif, berarti gurunya luar biasa, lebih dari itu. Lihat aja gurunya. Muridnya sekarang siapa yang murid Imam Harumain? Imam Ghazali, hujjatul Islam alal itlaq. Satu-satunya ulama yang mendapat gelar hujjah, jubirnya orang Islam. Kalau ntar kita ini di padang mahsyar ngumpul semua umat Islam, ditanyain satu persoalan, Imam Ghazali kita jorogin, jawab. Jubirnya umat Islam, hujjatul Islam. Ya, juga pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini kalau ngomongin Al Ghazali bisa 2 jam. Ya, luar biasanya Imam Ghazali. Siapa lagi pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari? Al-Imamun Nawawi. Ya, udah alim, ya, wali. Kita baca itu minggu pagi hizibnya. Jadi mereka selain alim ya, punya wirid juga. Imam Ghazali itu punya hizib, ada hizib Ghazali. Ya, selain alim, beliau wali. Imam Nawawi juga pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa lagi? Abu Ishaq Asy-Syirazi, usuli, ahli usul fikih yang luar biasa keilmuannya. Dikatakan dalam satu riwayat, jikalau Imam Syafi'i masih hidup, dia bakal takjub sama Abu Ishaq Asy-Syirazi. Luar biasa keilmuannya. Punya kitab banyak, diantaranya Al-Luma' fi ilmi usul fikih. Syekh Yasin Fadani punya syarahnya. Bughyatul Mushtaq fi syarhi Luma'i Abi Ishaq. Itu dalam usul fikih. Punya kitab lagi At-Tanbih. At-Tanbih dalam fikih tipis, ya, cuman syarahnya tebal. Ya, dikatakan man lam yaqra'it tanbih falaysa binabih. Siapa yang belum baca Tanbih Asy-Syirazi bukan orang pintar dalam fikih katanya. Ini kita baru dengar namanya, gimana belum baca At-Tanbih Asy-Syirazi. Ya, dulu kalau saya ngaji tuh guru saya nyebutin nama ulama kitab, saya catat itu. Terus saya belum bisa tidur tuh kalau belum bisa beli kitabnya itu. Karena pengen tahu, pengen bisa. Ya, ulama, ya, barakatuhum fi kutubihim. Keberkahan mereka sekarang ada di kitab-kitab mereka. Ya, Imam Asy-Syirazi punya kitab Al-Muhadzab. Ya, Muhadzab yang disyarah Imam Nawawi jadi Al-Majmu'. Syarahnya 25 jilid. Ya, Muhadzabnya 3 jilid, 4 jilid. Al-Muhadzab. Ya, dulu waktu saya ngaji Muqaddimah Hadramiyah dengan guru saya, guru asli Yaman namanya Syekh Salim Al-Khatib, mufti Yaman. Beliau meriwayatkan perkataan gurunya. Jadi guru saya meriwayatkan perkataan gurunya. Gurunya bilang begini, uqsimu billah, demi Allah, apa demi Allah? Demi Allah, tidaklah orang baca kitab Muhadzab kecuali jadi faqih, jadi ahli fikih. Baca doang kayak kita baca Quran. Mau paham ke mau kagak, baca aja. Terus guru saya meriwayatkan dengan begitu juga. Uqsimu billah, wallahi billahi tallahi, semuanya dipakai qasam. Tidaklah orang membaca Muhadzab kecuali ketika hatam dia jadi faqih. Oke, diriwayatkan ya, mualim tuh dulu baca Muhadzab sampai diri-diri gitu. Pegel dibaca lagi diri. Itu satu riwayat mengatakan seperti itu. Ya benar. Ya, bagaimana tidak? Imam Syirazi tatkala nulis Muhadzab setiap ganti fasal, bukan bab. Kalau bab panjang. Setiap ganti fasal sholat 2 rakaat. Ulama meskipun ahli usul, ahli tafsir, ahli hadis, wiridnya kencang juga, sholatnya lama juga. Ganti fasal sholat 2 rakaat sampai habis itu kitab Al-Muhadzab. Ya, mereka ulama juga aulia, waroknya, zuhudnya nggak bisa ya, digantikan dengan yang lain. Ya, suatu waktu Imam Syirazi ke masjid, hidayah dah kalau gitu, masjid sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia mau keluar nyari makan, ya, nyari makan ke warung-warung gitu. Pas di warung mau bayar, duitnya kagak ada. Padahal diingat dari rumah ke masjid bawa duit. Tadi di masjid sholat 2 rakaat, udah rapi sholat mau nyari makan dulu, duitnya gak ada. Berarti pikiran dia, oh jatuh kali di masjid, jatuh kali di masjid. Dia periksa lagi ke masjid tempat awal dia sholat, ada tuh, ada. Kalau kita misalnya 20.000, ada tuh duit 20.000. Tapi dalam hatinya berpikir, oh mungkin ini bukan duit saya. Orang lain setelah saya keluar sholat ngambil tempat saya di sini, duitnya jatuh. Padahal belum lama. Kan pasti duit dia tuh kalau gitu. Ulama waroh, kehilangan duit, ketemu duitnya lagi tuh ketemu di hatinya, oh ini bukan duit saya kali ini duit orang. Makanya sampai wafat susah buat beli makan. Tuh ulama, pakaiannya sedikit. Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kalau kita sendal hilang ngambil sendal orang.
Ya Allah, gimana mau manfaat tuh ilmu begitu. Dia ketemu barangnya, tapi pikiran dia ini bukan barang saya. Padahal baru sebentar. Kalau sehari sih wajar, ada lagi yang begitu. Keluar ke tempat makan, duitnya jatuh, dicari ketemu, dipikir begitu. Ini bukan duit saya. Imamun fil waraq wa zuhud. Mereka imam dalam sifat waraq dan zuhud. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi ketemu Rasulullah SAW, dipanggil Asy-Syaikh. Ya Syekh Asy-Syirazi. Dalam mimpinya Rasulullah bareng Umar dan Abu Bakar dalam satu riwayat memanggil Abu Ishaq Asy-Syirazi dengan panggilan Syekh. Maka beliau dijuluki dalam dunia keislaman dengan Asy-Syaikh. Kalau disebut Asy-Syaikh dalam kitab usul fikih misalnya, atau ilmu yang berkenaan dengan itu, beliau yang dimaksud. Karena laqab Asy-Syaikh itu langsung digelari oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang itu gampang aja manggil Ustadz, manggil Kiai segala macam, sembarangan namanya. Tidaklah orang seperti itu kalau belum waktunya tidak dipanggil. Tapi kalau sudah waktunya memang pantas, ya pantas dijuluki seperti itu. Ulama, An-Nawawi, As-Suyuti, semuanya Asy'ariyah, Syirazi Asy'ariyah. Itu kan orang-orang luar, stad ulama luar. Ulama Indonesia kali ada semuanya ulama Indonesia. Hadratus Syekh Al-Imam Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Asy'ari. Hasyim Asy'ari namanya Asy'ari juga. Gurunya Syekh Khalil Bangkalan Asy'ari juga. Yang di Jakarta muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami Asy'ari juga. Guru kita semua muallim Kiai Bunyamin Asy'ari juga. Kitabnya dipelajari Kifayatul Awam, Nurul Zalam, Jawharut Tauhid, kan ngaji di sana. Asy'ari semua. Kalau kita enggak mau ikut Asy'ari, mau ikut siapa? Semua guru-guru kita Asy'ariyah. Semua guru-guru kita mengambil dari tauhidnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita wafat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana mereka semua menjalani itu. Kita mau ikutin siapa lagi kalau bukan ngikutin guru-guru kita semuanya. Dari luar negeri sampai dalam negeri semuanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya enggak pantas orang kita itu macam-macam, enggak pantas. Mukanya itu nggak pantas, yang macam-macam keluar dari akidah wujud kidam bako tuh nggak pantas, nggak ada pantas-pantasnya. Karena guru-guru kita keberkahannya sampai sekarang masih kita rasakan. Yang ngajarin wujud kidam bako, makanya kita ajarin tuh keluarga kita, anak-anak kita. Jangan ajarin yang lain itu wujud kidam bako tuh. Dari tadi ngomongin Asy'ari apaan sih itu artinya? Intinya tauhid Asy'ari, tauhid yang ngajarin wujud kidam bako itu dah intinya. Dan sekarang kan ada yang anti dengan itu. Ustadz, saya guru TPA, saya ngajarin wujud kidam bako, boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada itu hadis. Ada yang gitu sekarang. Wujud kidam bako baca terus di musolah kita, majelis kita. Kalau di Aqidatul Ulama kan disebut ya, wujud kidam bako itu dari bentuk nazam aja. Kita ajarin tuh wujud kidam bako, lagi gendong anak kita wujud kidam bako. Itu akidah Hasan Asy'ari. Kalau masih belum ngeh nih dari ngomongin apaan sih ini Asy'ari wujud kidam bako dah intinya. Takutnya nggak ngeh gitu nih apaan sih ini Abul Hasan Asy'ari. Iyalah akidah yang mempelajari 20 sifat itu. Terus sekarang udah macam-macam aja dah. Itu aja kita pertahankan. Itu peletaknya Indonesia. Lama ngomongin Abul Hasan Asy'ari.